Felipe Klauski bab 2591 sampai bab 2602. Bab 2591-2592. Pukulan ini datang terlalu cepat, dengan tekanan energi, itu juga sangat kuat. Felipe tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, pukulan ini muncul di depan mata. Pada kesempatan 1000 tembakan, ia dengan cepat menyesuaikan postur tubuhnya, dan pukulan yang sama keluar. Namun, karena itu adalah punggung, pukulan Felipe tampaknya agak lemah dan tergesa-gesa. Ledakan. Tinju ganda bertabrakan, mengeluarkan tekanan energi manik langsung. Seluruh orang Felipe diledakkan beberapa meter oleh pukulan Sunny Loveless lagi, dan seluruh orang itu meluncur ke tanah. Ketika dia berdiri teguh, dia melihat tatapan acuh tak acuh Sunny Loveless di sisi yang berlawanan, sepasang mata dingin, memancarkan cahaya dingin yang aneh, dan ada cambuk logam panjang yang berkelanjutan di sisinya. Tuan Muda Klauski, jangan berusaha lagi, kamu benar-benar akan mati di sini hari ini. Sunny Loveless berkata dengan dingin, mengangkat tangannya, cambuk logam panjang di samping itu seperti pita, dan datang ke arah duri sengit Felipe. Ledakan. Beberapa lubang besar ditikam di tanah satu demi satu, dan langit tertutup debu. Felipe melangkah bolak-balik, terus-menerus menghindari dan menghindari, sambil mengamati Sunny Loveless. Kekuatan lawan tidak bisa dilihat. Menurut pernyataan Adas sebelumnya, kekuatan Sunny Loveless sebanding dengan kekuatan Adas, tetapi ia jelas merasa bahwa Sunny Loveless lebih tinggi dari dirinya sendiri. Wow! Tiba-tiba, cambuk logam panjang di tangan Sunny Loveless menjentik dengan keras, dan bunga lotus melayang di udara, dan cambuk panjang itu membelah menjadi 3 akar di udara secara langsung, dan melaju cepat ke 3 arah Felipe. Pengetahuan seperti itu, Felipe menghindar, dan hanya bisa menolak dengan keras. Dia mengangkat tangannya, api merahnya mengamuk di seluruh, dan bayangan unicorn di belakangnya, yang menutupi tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, lapisan baju besi logam menutupi unicorn api. Dang dang dang. Naga api meraung ke langit dan menemukan 2 cakar yang tajam, langsung dan dengan kuat menggenggam 2 cambuk logam yang tertusuk di udara. Pada saat yang sama, giginya yang ganas menggigit cambuk logam panjang lainnya. Untuk sementara waktu, 3 cambuk logam yang pecah dan api unicorn yang ditutupi dengan baju besi logam jatuh ke dalam konfrontasi. Cambuk panjang logam membawa niat membunuh yang mengerikan, ingin menembus baju besi logam unicorn, dan kemudian menusuk Felipe yang berdiri di bawah bayangan kepala unicorn. Huo Qilin mempertahankan posturnya seperti ini, tetapi kakinya perlahan-lahan meluncur mundur. Tetapi pada saat ini, Sunny Loveless mencibir di sudut mulutnya dan melangkah keluar secara langsung. Pedang panjang berwarna perak cerah tiba-tiba mengembun di tangannya. Mengikuti, dia menunjuk ke arah Felipe dan berkata dengan suara yang dalam, sudah berakhir. Wow! Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Sunny Loveless menghilang langsung dari tempat itu. Felipe membuka aturan wawasan dalam bayangan kepala Huo Qilin. Namun, kali ini, Felipe tidak bisa menangkap sosok Sunny Loveless. Dalam jarak ratusan meter, tidak ada fluktuasi energi yang sama. Satu-satunya hal yang dapat dia rasakan adalah bahwa Adas, yang tertutupi dengan energi merah ratusan meter jauhnya, sedang berjuang dengan selusin pejuang genetik yang telah diubah. Bukannya Adas tidak bisa melakukannya, tetapi senjata lawan, yang jelas memiliki aturan khusus untuk menekan dunia. Adas sekarang sangat terlibat, benar-benar pasif. Pada saat Felipe terganggu, sedikit kedinginan, karena kepala Felipe tiba-tiba muncul. Kong! Pada saat itu, pada saat Han Mang muncul, Felipe menangkapnya, membuka matanya dengan keras, seluruh orang naik ke udara, dan api unicorn di tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Han Mang perlahan berubah menjadi sosok yang memegang pedang panjang perak, dan alis pedang menunjuk langsung ke bagian belakang tubuh Felipe. Jika bukan karena Felipe mengetahuinya, di detik berikutnya, dia akan tertusuk oleh pedang perak. Felipe naik ke langit dan melakukan kontak mata dengan Sunny Loveless yang melihat ke bawah. Tiba-tiba, dia melihat senyum dingin Sunny Loveless di sudut mulutnya, dan perasaan krisis dalam jiwanya bergetar, tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Felipe mengangkat kepalanya dengan keras, dan dia melihat sosok itu tepat di atas kepala, atau pedang panjang perak yang berduri, menurut kepalanya sendiri. Felipe tidak punya waktu untuk berpikir pada saat itu, seluruh orang mendesak energi dan kekuatan biasa dari seluruh tubuh, mengangkat tangannya dengan pedang gas, dan mengenai pedang perak di tangan Sunny Loveless. Dentang. Suara jernih terdengar di sini. Felipe tersapu oleh pedang perak Sunny Loveless di tangannya, dan jatuh dari udara. Dan pedang gas di tangannya pecah dalam sekejap. Namun, dia mengambil kehidupan. Ledakan. Felipe menabrak sisi yang berlawanan, memukul lubang besar di atas tanah. Ketika asap menyebar, dia berdiri di lubang, melompat, dan menatap Sunny Loveless, yang perlahan-lahan mendarat di sisi yang berlawanan. Dia masih sangat tenang, sepertinya semua pertempuran barusan dalam perhitungannya. Apa yang terjadi? Jelas lolos, mengapa masih ada di atas kepala? 2 Sunny Loveless. Tepat ketika wajah Felipe penuh keraguan, Sunny Loveless jatuh ke tanah,
kilatan dingin di sudut matanya, menatap ke arah sebaliknya, mengatakan, ini respons yang sangat baik, layak memiliki 5 jenis kekuatan kerajaan. Teman-teman, reaksi ini sungguh luar biasa. Namun, malam ini, Anda ditakdirkan untuk mati di sini dan menjadi gaun pengantin saya. Mendengar ini, Felipe terkekeh dan berkata, Sunny Loveless, kamu terlalu sombong. Jika kamu ingin atribut aku menjadi gaun pengantin kamu, kamu harus memiliki keterampilan itu. Mulut Sunny Loveless menunjukkan ejekan yang kejam. Kamu pikir aku tidak memiliki kemampuan itu? Tiba-tiba, suara tak menentu dan hantu ini tiba-tiba terdengar di belakang Felipe. Felipe terkejut. Dia melompat tiba-tiba, berdiri di belakangnya sekarang, dengan keras. Gengsi pedang Sunny Loveless memotong celah karang di sana. Felipe tertegun, menatapnya, Sunny Loveless masih berdiri di sana, tetapi niat membunuh yang sebenarnya di belakangnya, dan kekuatan pedang, jelas seseorang. Apa-apaan pria ini? Melihat kepanikan di mata Felipe, Sunny Loveless tersenyum sedikit dan berkata, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kekuatanmu tidak cukup sekarang, terutama di hadapanku, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Jadi saya tidak ingin melakukannya karena saya ingin mencoba, apa potensi kekuatan kerajaan di tubuh Anda. Kulit Felipe langsung menjadi khusyuk. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan begitu lama. Tekanan dari kematian. Sunny Loveless, benar-benar terlalu kuat. Ini adalah jenis yang tidak diketahui orang lain. Hingga sekarang, Felipe tidak dapat memahami apa kekuatan aturan Sunny Loveless. Selanjutnya, saya akan menghadapi pertarungan mati. Jika Anda bisa menang, secara alami ada terlalu banyak manfaat untuk Anda, jika Anda kalah, maka semuanya diselesaikan. Felipe tidak berani dengan ceroboh, momentum seluruh orang tiba-tiba naik. Sebaliknya Sunny Loveless berpikiran sama, menyingkirkan sikap sinis sebelumnya, dan berkata dengan dingin, selanjutnya, aku akan menganggapnya serius. Bab 2593-2594. Begitu kata-kata itu jatuh, momentum Sunny Loveless tiba-tiba berubah, menjadi sangat sengit dan dingin. Seolah-olah semua hal sebelumnya menggoda dan bermain. Felipe bermartabat karena dia jelas merasakan tekanan energi dari Sunny Loveless. Ada juga jenis gangguan yang dia tidak bisa mengetahui kekuatan aturan. Ini adalah kekuatan aturan penindasan. Tidak heran bahwa di depan Sunny Loveless, dia selalu merasa bahwa dia lebih rendah darinya. Ternyata bukan karena aku terlalu lemah, tetapi bahwa aturan represif lawan menekan wilayahku. Felipe memiliki firasat buruk di dalam hatinya, jika dia terus seperti ini, dia akan cepat atau lambat akan kalah. Apakah itu pengalaman pertempuran, atau kondisi saat ini, atau kekuatan aturan yang tidak bisa dipahami pihak lain, semua membuat Felipe merasa lebih tertekan. Tidak heran Adas akan mengatakan bahwa kekuatan Sunny Loveless tidak lebih lemah darinya. Ini memang lawan yang sulit. Ledakan. Tiba-tiba, Sunny Loveless melancarkan serangan. Seluruh orang itu tampak seperti Streamer meledak, memegang pedang panjang perak dan mengambil hati Felipe lurus. Pada saat yang sama, cambuk logam panjang yang melilit di sisinya berubah menjadi seperangkat baju besi, yang menutupi sisi Sunny Loveless dengan padat. Tubuh Felipe mundur, dia tahu bahwa di hadapan serangan yang begitu kuat, dia tidak bisa menahan diri, dia hanya bisa mundur. Bang bang bang. Ledakan. Tiba-tiba, pertempuran hebat meletus di antara ladang, badai energi yang tersebar dan pusaran. Setelah pertempuran singkat, seluruh hutan langsung dihancurkan ke tanah. Pohon-pohon hangus hitam, tanah hancur, dan ada lubang-lubang menakutkan dan parit di mana-mana. Ledakan. Di tengah pengadilan, kedua sosok mundur dalam satu pukulan. Dan tabrakan badai energi mengirim fluktuasi energi yang mengerikan di udara. Felipe tersentak, meledakkan kembali puluhan meter, dan menghapus darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Pedang panjang ksatria di tangannya sudah ditutupi dengan tanda pedang, mencapai tepi kehancuran. Apalagi ia juga memiliki banyak bekas luka di tubuhnya, keadaannya bisa dikatakan tidak terlalu baik. Namun, kehendak Felipe pada saat ini sangat kuat, seperti nyala api, yang benar-benar terbakar. Di sisi lain, Sunny Loveless tampak jauh lebih mudah. Meskipun ada juga bekas pedang di tubuhnya, itu tidak mempengaruhi kondisinya. Oh, ini agak menarik. Kupikir aku bisa dengan mudah menyelesaikanmu. Tanpa diduga, kekuatanmu semakin berani. Sunny Loveless terkekeh, dan senyum jahat di sudut mulutnya membuat orang-orang terlihat sangat khawatir. Tiba-tiba, dia sekali lagi melakukan trik yang sama seperti sebelumnya, dan seluruh orang menghilang dari udara. Tidak peduli seberapa wawasan Felipe, dia tidak bisa mendeteksi posisinya. Hanya ketika Sunny Loveless menunjukkan niat membunuh itu, Felipe bisa mengetahuinya sedikit. Dentang. Felipe melompat dengan kasar, dan pedang kesatria di tangannya mendorong di belakangnya. Pedang patah. Ledakan. Pedang Sunny Loveless langsung memotong pedang panjang Felipe di tangan Felipe. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dan menendang dada dan perut Felipe. Seluruh tubuh Felipe tiba-tiba meledak seperti sambaran petir, meluncur di tanah selama puluhan meter dan menghancurkan beberapa lubang yang dalam. Engah.
Felipe mendarat, semburan darah keluar, dan dada dan perutnya menderita setengah energi dari kaki Sunny Loveless. Dan Sunny Loveless, berdiri dengan acuh tak acuh, pedang panjang perak di tangannya, bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Sudut matanya dan sudut mulutnya sama-sama mencibir, dan matanya menunjukkan arti menggigit kejahatan. Felipe, ayo mati. Sunny Loveless tertawa gila, dan seluruh tubuh bergegas langsung ke tanah. Pedang panjang perak di tangannya berubah menjadi ular perak dan menusuk ke arah Felipe. Langit penuh dengan niat membunuh pahit. Felipe melompat dari tanah, melawan Sunny Loveless dengan tangan kosong. Bang bang bang. Kepalan daging. Dang dang dang. Setiap pedang Sunny Loveless dipotong pada armor logam terkondensasi Felipe, dan memancarkan suara tajam emas dan besi. Namun, di bawah serangan cepat Sunny Loveless, Felipe tidak bisa mendukungnya. Ledakan. Tendangan lagi. Felipe ditendang keluar lagi oleh Sunny Loveless dan mendarat dengan keras di tanah, lengannya juga mati rasa untuk sesaat. Serangan pihak lain terlalu ganas, dan sulit untuk berhenti dengan mengenakan baju besi logam di lengannya. Batuk. Felipe batuk beberapa kali, berdarah dari sudut mulutnya. Dia perlahan berdiri dari tanah, nyala merah di matanya semakin kuat. Sunny Loveless mengerutkan kening, menatap Felipe yang berdiri lagi, pertarungan di sudut matanya berubah menjadi niat membunuh yang membosankan. Dia melambaikan pedang panjang perak di tangannya dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak bisa jatuh dan menungguku membunuhmu? Mengapa berdiri? Dalam hal ini, kamu akan sangat sakit." Felipe mendengus, dan pertengkaran di matanya sangat kuat, mengatakan, "Kamu yang jatuh." Sunny Loveless menggelengkan kepalanya, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan raungan manik berkata, "Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu dengan tanganmu sendiri. Atributmu adalah gaun pengantin saya, dan kesempatan saya untuk menghidupkan kembali keluarga Loveless akan segera di sini. Kenapa kamu tidak bisa menunggu saya untuk membunuhmu?" Begitu kata-kata itu jatuh, Sunny Loveless jatuh ke dalam keadaan manik, dan momentum seluruh orang menjadi sangat tidak stabil dan mudah tersinggung. Felipe mengerutkan kening, melihat keadaan Sunny Loveless berubah. Sekarang Sunny Loveless lebih menakutkan dan jahat daripada sebelumnya. Sekarang, dia seperti orang jahat besar yang telah dipenjara selama beberapa dekade, dan tiba-tiba dibebaskan, berusaha melakukan yang terbaik untuk curhat. Lebih tepatnya, itu adalah orang gila. Felipe masih berpikir, tetapi Sunny Loveless telah diserang. Pergi ke neraka. Pergi untuk mati. Aku ingin membunuhmu, aku ingin membuktikan diri. Aku satu-satunya. Hahaha. Di seluruh lapangan, tawa konyol Sunny Loveless, dan seruan menjerit membunuh. Felipe sekali lagi jatuh ke pertempuran sengit. Namun, ia menemukan bahwa suasana hati Sunny Loveless tidak stabil dalam kondisi ini, dan ada banyak kekurangan dalam pengorbanan. Di bawah serangan panjang, Sunny Loveless tidak bisa membunuh Felipe, dan kondisi mentalnya benar-benar meledak. Kenapa? Kenapa kamu tidak mati saja? Pergi mati. Segala sesuatu. Dengan raungan manik Sunny Loveless, pedang perak di tangannya menunjukkan roh pedang. Seluruh tanah terkoyak oleh pedang-pedang ini. Felipe melangkah mundur dengan cepat, mencengkeram lengan berkulit, mengerutkan kening. Namun, ia memulihkan hidupnya. Tepat ketika Sunny Loveless marah, Cleo Loveless yang datang dari jauh melihat keadaan Sunny Loveless saat ini, mengerutkan kening, dan diam-diam berteriak, "Sial! Kenapa kamu keluar saat ini?" Alisnya berkerut, dan dia menghitung di sisinya, "Naik, hentikan Tuan Muda." Sikat. Tiba-tiba, beberapa sosok hitam naik ke langit, semua dengan rantai besi tekstur khusus di tangan mereka. Sunny Loveless di lapangan, panca indera sangat tajam, pertama kali saya menangkap suara rantai besi berosilasi di udara. Dia mencibir, dan seluruh orang gemetar dengan sombong, bergegas menuju sosok hitam seperti binatang lapar, berteriak, "Bunuh, bunuh. Kamu harus membunuh." Bab 2595-2596. Penjaga bayangan hitam ini memegang rantai besi yang terbuat dari bahan khusus di tangan mereka, bergegas dari segala arah dan melemparkan rantai besi ke udara, dan kemudian membentuk jaringan besi padat dengan pola gosip. Kota. 8 orang, berdiri di 8 arah, mengambil salah satu ujung rantai besi dan berteriak keras. Berdengung. Tiba-tiba, di antara ladang, jaring besi yang dibentuk oleh rantai besi besar meledak menjadi cahaya merah terang. Sunny Loveless, dikelilingi oleh jaring besi, meraung marah, "Bunuh. Sialan." Mengaum. Dia meraung dan bangkit ke langit, meraih rantai besi dan membantingnya. Pengawal bayangan terbang langsung dan terbang menuju Sunny Loveless. Uff. Sunny Loveless mengangkat tangannya, dan pedang panjang perak di tangannya menembus langsung dari dada penjaga bayangan. Ledakan. Kemudian, dia langsung mencubit leher penjaga bayangan yang telah menembus dada dan perut, melemparkannya dengan kasar, dan menabrak penjaga bayangan lain. Tiba-tiba, formasi represif ini gagal. Sunny Loveless membuka cincin pembunuhan di dalamnya, dan tiba-tiba teriakan menyedihkan terdengar sepanjang malam.
Cleo Loveless berdiri di kejauhan dan menatap Sunny Loveless, yang berdarah seperti setan, dan dingin di sudut matanya semakin kuat. Dia melirik Felipe, mengerutkan kening di kejauhan dan berteriak, Tuan Muda Klauski, jika Anda tidak ingin mati, bantu saya menaklukkan dia. Felipe mengerutkan kening, menatap Cleo Loveless dan bertanya, mengapa saya harus membantu Anda? Cleo Loveless menjawab, begitu dia kehilangan kendali, kau dan aku harus mati. Felipe mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam, setelah memikirkannya, dia dengan cepat bergegas ke medan perang. Di sini, Cleo Loveless juga memiliki mata yang dingin dan berteriak, semua untukku. Ledakan. Dalam sekejap, tempat ini jatuh ke pusaran energi. Ledakan. Felipe melihat pada saat itu, terburu-buru, menendang punggung Sunny Loveless dengan tendangan keras, dan langsung mendorongnya ke jaring tali kawat khusus di sekitarnya. Kemudian, Felipe melihat Sunny Loveless, yang seperti orang gila, dikelilingi oleh penjaga bayangan itu. Setelah itu, salah satu dari mereka sepertinya mengambil suntikan dan menembak Sunny Loveless, sehingga Sunny Loveless menjadi tenang. Melihat adegan ini, Felipe mengerutkan kening, mengangkat alisnya untuk melihat Cleo Loveless yang tampak dingin di sana, dan bertanya, dia juga seorang penguji dari keluarga Loveless Anda. Cleo Loveless mengambilnya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda hanya perlu mengingat bahwa malam ini, Anda tidak tahu apa-apa dan Anda tidak melihat apa-apa. Keselamatan Wayne Johnston, keluarga Loveless kami memiliki rencana mereka sendiri. Jika Anda ingin membawa Wayne Johnston kembalilah, lalu, Anda selalu dipersilakan untuk datang kepada saya. Setelah semua, Cleo Loveless menatap Sunny Loveless yang sedang berbaring di tanah, dan ada jejak intoleransi di sudut matanya, dan kemudian berkata kepada penjaga di sekitarnya, pergi. Segera setelah itu, Felipe melihat Cleo Loveless pergi dari sini bersama sekelompok orang. Segera setelah itu, Adas menyelesaikan pertempuran di sana, menewaskan 5 dan melukai 3. Bagaimana kabarmu? Di kejauhan, Adas jatuh dari udara, dan tombak merah di tangannya mengeluarkan gelombang merah, dan kemudian menghilang. Mata Felipe dalam, menatap ke arah kepergian Cleo Loveless, dan berkata, aku baik-baik saja, beberapa hal, mari kita kembali dan berbicara. Adas mengangguk dan keduanya pergi dengan cepat. Pertempuran ini datang cepat dan cepat. Namun, Felipe tampaknya telah menemukan beberapa rahasia tentang Sunny Loveless. Kembali ke rumah pribadi Adas, Stephen dan divisi militer dan yang lainnya telah menunggu lama. Divisi militer, kapan bos akan kembali? Apakah kamu ingin kami bantu? Izinkan saya, bunuh saja masa lalu. Zhou Han di samping cemas seperti semut di panci panas. Divisi militer berdiri dengan tangan di punggung dan matanya dalam. Dia memandang Georgina, yang duduk di sofa dan memainkan komputer, dan bertanya, apakah invasi sudah masuk? Sikap dingin Georgina berkata, agak sulit. Firewall inti keluarga Loveless, yang dibangun oleh 3 ahli komputer, tidak dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Namun, saya sudah memecahkan firewall di laboratorium mereka. Bahan penelitian Miss Wine akan segera diselesaikan. Ketika Georgina selesai berbicara, menuju ke pintu, bergegas masuk beberapa penjaga dan membungkuk, divisi tentara, 4 pangkalan keluarga Loveless semuanya kosong, seolah-olah tahu bahwa kita akan lewat. Dan, mereka semua adalah perangkap tambang. Bukannya kami merespons dengan cepat. Saya khawatir seluruh tim kami musnah. Divisi militer mendengar ini, mengerutkan kening, dan mondar-mandir di aula. Tidak ada. Mengapa ini terjadi? Bocoran angin. Seorang pengkhianat dari kuil matahari. Mata dingin prajurit itu melirik semua orang yang hadir, dan kemudian jatuh pada Stephen. Tanpa pembukaan divisi militer, Zhou Han bergegas pertama, meraih keras Stephen secara langsung, dan berteriak dengan dingin, kamu orang kulit putih sialan. Katakan, apakah kamu membocorkan berita? Oke, Stephen. Aku sudah lama tahu bahwa rencanamu salah. Aku masih percaya padamu, ibuku, karena bos. Lagi pula, Zhou Han menarik pistolnya langsung dari pinggangnya, yang mengenai alis Stephen. Stephen ketakutan setengah mati, dan Zhang Kou membela, tidak, tidak, tidak. Aku bukan pengkhianat. Aku belum membocorkan berita apapun. Aku masih memberitahumu berita itu. Kamu salah paham. Kentut. Kalian orang kulit putih suka berbohong. Aku tidak percaya padamu. Zhou Han meraung marah, dan dia akan memulai tangannya. Petugas militer di sana dengan muram berkata, Zhou Han, cukup, lepaskan Viscount Stephen. Divisi militer, tapi dia. Zhou Han juga ingin menjelaskan bahwa divisi militer melotot langsung. Zhou Han melepaskan napasnya dengan marah dan mendorong Stephen. Ada senyum tipis di sudut mulut divisi militer, dan berkata, Viscount Stephen, tidak keberatan. Zhou Han pemarah sekali. Kami tidak meragukan Anda. Saya hanya ingin tahu, siapa yang memberi Anda informasi ini. Stephen menarik kerahnya dan mengerutkan kening, informan saya memberi tahu saya. Militer mengangguk dan berkata, tolong juga panggil Viscount Stephen, sekarang hubungi informan ini. Stephen membeku, diikuti oleh, apakah Anda ragu?
Sebelum dia selesai, Stephen dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, tetapi tidak ada yang menjawab nomor. Fuck. Stephen bukan orang bodoh, dia langsung mengerti apa yang dia lakukan, dan menghancurkan ponselnya dengan marah. Divisi militer tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, Georgina berteriak di sana, divisi tentara, menemukan, chip memori Nona Wine, ada 3 salinan. Kebetulan Felipe dan Adas masuk dari pintu. 3 kali. Felipe bertanya dengan keras. Georgina mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Klauski, sesuai dengan petunjuk yang baru saja Anda buat, saya meretas ke server lembaga penelitian Loveless dan menemukan bahwa keping memori Nona Wine telah disimpan total 3 salinan. Jika Anda mengatakannya, itu dihancurkan. Jika ada 2 salinan, harus ada 1 lagi. Di mana?" Felipe bertanya. Georgina melirik informasi itu dan berkata, "Pada keluarga Loveless. Keluarga Loveless yang asli." Bab 2597-2598. Keluarga Loveless yang asli. Mendengar kalimat ini, mata Felipe tenggelam. Dia mengerutkan kening, memandang Georgina, dan bertanya, "Apakah Anda diposisikan?" Georgina mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi posisi IP mereka berubah setiap 10 menit. Banyak dari mereka adalah posisi IP palsu. Saya perlu berurusan dengan mereka untuk mengkonfirmasi posisi IP yang sebenarnya." "Berapa lama?" Felipe bertanya. Alis Georgina yang indah berkerut dan berkata, "Ini akan memakan waktu setidaknya 2 hari tanpa ditemukan oleh pihak lain. Ada 3 master komputer di pihak mereka. Firewall sudah diatur dengan sangat baik. Ada banyak program yang belum saya lihat berjalan. Jika pihak lain mengetahuinya, maka kami telah kehilangan kesempatan ini, dan pihak lain kemungkinan akan menghapus semua informasi Jiang." Setelah mendengar kata-kata Georgina, Felipe melihat ke bawah, memandang Adas, dan kemudian berkata, "Oke, aku percaya padamu." Georgina mengangguk dan dengan cepat mengoperasikan komputer. Di sisi ini, divisi militer juga melangkah maju dan berkata kepada Adas, "Bos, 4 pangkalan keluarga Loveless di kota bawah tanah kota Sengdun semuanya kosong dan dilengkapi dengan penyergapan. Saudara-saudara hampir tidak bisa kembali." Adas mendengarnya, dan mengerutkan kening, berkata, "Kabar palsu yang dikatakan Pete ini kepada kita." Divisi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pete benar, informan di pihak Viscount Stevens yang punya masalah." Stephen berdiri di samping saat ini, memandang Adas dan Felipe dengan nada meminta maaf, dan berkata, "Tuan Apollo, Tuan Klauski, saya minta maaf, saya tidak mengharapkan masalah dengan informan saya." Adas menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Stephen dan berkata, "Oke, semua orang akan baik-baik saja." Setelah mengatakan itu, dia menatap Felipe dan bertanya, "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Felipe terlihat dingin, dan pertarungan dengan Sunny Loveless malam ini membuatnya merasa bahwa keluarga Loveless tidak sesederhana yang dia kira. Keluarga Loveless mungkin telah tumbuh menjadi raksasa dalam gelap. 1. Dunia tidak bisa mengetahui tingginya. Felipe berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu posisi Georgina dulu, maka kita akan membuat rencana." Adas mengangguk. Hari berikutnya, Felipe berdiri di depan pintu ruang rahasia. Ayahnya sudah 2 hari dan belum keluar. "Apakah tidak apa-apa? Ada apa? Khawatir tentang ayahmu?" Adas datang dari pintu saat ini dan berdiri di samping Felipe. Felipe sedikit mengernyit dan bertanya, "Apakah kamu yakin ayahku baik-baik saja? Mengapa dia belum keluar?" Adas tersenyum tipis dan berkata, "Felipe, tahukah kamu? Jika kamu terlihat seperti ayahmu, dia akan sangat bahagia." Felipe terkejut beberapa saat, dan wajahnya jatuh, dan dia berkata, "Bagaimanapun, dia adalah ayahku." Adas terkekeh beberapa kali dan berkata, "Tenang, bukan masalah besar, ayahmu akan baik-baik saja, dan dia akan keluar secara alami. Kamu tahu, tidak ada berita di pihak Zeus sekarang. Kota suci sudah penuh dengan badai dan manusia. Orang-orang dalam bahaya. Leo dan Amos sedang bertarung." Tanya Felipe, mengikuti Adas ke ruang tamu. Adas duduk dan menyeruput teh dan berkata, "Itu hampir sama. Sekarang Leo dan Amos telah sepenuhnya berbalik. Tangan kedua belah pihak bertempur di kota suci. Kekuatan kedua belah pihak sudah mulai bertempur diam-diam. Secara umum, datang katakanlah, sekarang Leo dan Amos sama-sama terbagi." Felipe diam dan bertanya, "Menurutmu siapa yang akan dimenangkan oleh Leo dan Amos?" Adas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak mudah untuk dikatakan, tidak ada yang bisa menebak akhir pertempuran antara Tuhan dan Tuhan. Aku harap Amos akan menang," Felipe berbisik, dengan tatapan tegas di matanya. Adas mendengar kata-kata itu, mengerutkan matanya, dan kemudian bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Felipe berpikir sejenak dan berkata, "Cara lama, bantu saya untuk menghubungi masyarakat karunia bawah tanah, dan mengirim misi untuk membunuh Leo. Selain itu, saya juga dapat mendukung masyarakat karunia bawah tanah untuk menjadi dewa baru." Setelah Felipe selesai, wajah Adas menjadi lebih khusyuk. Dia bertanya, "Apakah Anda yakin ingin melakukan ini?"
Pertemuan karunia bawah tanah dan keluarga Loveless adalah tren besar. Jika keluarga Loveless tahu bahwa Anda berada di belakang pertemuan karunia bawah tanah, mungkin mereka akan menembak Wayne Jianston. Felipe Dao, tidak, keluarga Loveless tidak berani mengambil tindakan terhadap Wayne Jianston sekarang. Setelah hening sejenak, Adas berkata, oke, saya akan menghubungi pesta karunia bawah tanah. Setelah semua, Adas bangkit dan berjalan keluar dari aula. Sekitar setengah jam kemudian, Adas kembali, diikuti oleh 3 pria kulit putih. Mereka adalah 3 raksasa gabungan dari Partai Karunia Bawah Tanah, Marquis Ron, Yell, dan Mrs. Petas. Ketika mereka bertiga berjalan ke aula dan bertemu Felipe dengan punggung mereka, mereka semua membungkuk sedikit dan tersenyum. Ron, Yell, Petas, telah bertemu Tuan Klauski yang masih muda. Felipe berbalik, melihat dengan acuh tak acuh, menatap ketiga pria itu, tertawa, 3 pria, akhirnya kami bertemu. Marquis Ron memimpin dalam ekspor dan berkata, Tuan Muda Klauski tertawa, tetapi kami sangat mengagumi reputasi Tuan Muda Klauski. Melihat hari ini, sungguh luar biasa. Memang kombinasi 6 kuil untuk melenyapkan kuil jahat. Tuan Klauski, saya Ron, sangat kagum. Felipe tersenyum tipis dan menyapa Marquis Ron dan yang lainnya dan berkata, Marquis Ron, saya mendengar Adas secara singkat memperkenalkan mode dan kualifikasi pertemuan karunia bawah tanah. Sekarang, saya ingin mendukung Anda untuk menjadi dewa baru. Aku ingin tahu bagaimana rencana Marquis Ron. Setelah kalimat ini, wajah Marquis Ron terkejut. Dia berbalik untuk melihat Yell dan Ni. Petas. Di perjalanan, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Apollo. Sekarang, ketika saya mendengar kata-kata Tuan Klauski yang muda berkata, Marquis Ron bersemangat. Dia dengan cepat berkata, Tuan Muda Klauski, selama karunia bawah tanah akan menjadi dewa baru, di masa depan, jika Tuan Muda Klauski memiliki sesuatu, karunia kita pasti akan pergi ke pengejaran, dengan cara apapun. Marquis Ron cukup akrab dengan budaya timur. Felipe mengangguk dan berkata, baiklah, saya lega mendengar kata-kata Marquis Ron. Tetapi sekarang, saya memiliki tugas yang tidak saya ketahui tentang Marquis Ron dan 2 orang dewasa lainnya. Mata Marquis Ron berputar dan menatap Adas, yang duduk di satu sisi, dan kemudian menatap temannya, dan akhirnya bertanya, aku tidak tahu apa misi Tuan Muda Klauski. Lepaskan misi hadiah untuk Leo Sainsbury. Felipe berkata dengan lemah, hawa dingin melintas di sudut matanya. Mendesis. Mendengar ini, ekspresi Marquis Ron tampak memadat, dan napasnya menjadi cepat. Sebelumnya, mereka sudah mempertimbangkan masalah ini. Lagi pula, Leo adalah salah satu kandidat untuk dewa utama masa depan. Jika karunia mereka akan dilepaskan untuk Leo, maka ada setengah peluang bahwa mereka akan dipertanggungjawabkan nanti. Karena itu, mereka memilih netralitas dalam kasus Leo dan Amos. Inilah yang Amos maksud. Setelah Amos kehilangan kekuasaan, ia memiliki setidaknya hadiah bawah tanah. Bab 2599-2600. Sekarang, mendengarkan Felipe, Marquis Ron terperangkap dalam pikiran. Dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda Klauski, saya khawatir saya tidak bisa menjadi tuan. Anda harus tahu bahwa bos di balik pertemuan karunia bawah tanah kita adalah Tuan Amos. Dia pernah memperingatkan kita untuk tidak campur tangan. Pertarungan dewa-dewa. Jika karunia bawah tanah kita akan campur tangan jika terjadi pertempuran dewa-dewa, dan akhirnya Dewa Leo akan mendapatkan posisi dewa-dewa, maka pertemuan karunia bawah tanah kita juga akan dibasuh dengan darah. Ini bukan yang ingin dilihat oleh Guru Amos. Setelah mendengarkan keraguan Marquis Ron, Felipe tersenyum tipis dan berkata, Marquis Ron, tidakkah kamu berpikir bahwa Amos akan kalah? Setelah mendengar ini, Marquis Ron menatap Jingmang di matanya, menatap Felipe dan bertanya, Tuan Muda Klauski, maksud Anda? Felipe tertawa, Marquis Ron, jangan Anda pikirkan, begitu Amos menjadi dewa utama, karunia bawah tanah akan menjadi dewa baru lagi, lalu, yang akan berani mengarahkan Anda ke karunia bawah tanah, Anda masih perlu apakah Anda tinggal di bawah tanah? Marquis Ron memusatkan matanya dan mengerutkan kening, kata-kata Felipe itu benar, tetapi itu semua tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu siapa Leo dan Amos akan menang dan siapa yang akan kalah. Melihat keheningan Marquis Ron, Felipe menambahkan, Marquis Ron, berkali-kali, kesempatan itu hanya sekali, selama itu disita, akan ada keuntungan yang tidak terduga. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa saya akan sepenuhnya mendukung Amos bukan tidak mungkin menjadi dewa utama baru, dan karunia bawah tanah akan mengikuti tren dan menjadi dewa baru. Keluarga Loveless, saya punya cara saya sendiri untuk menyelesaikannya. Marquis Ron mengangkat alisnya, menatap Felipe, lalu berkata, aku perlu berdiskusi dengan mereka. Lagi pula, ketiga Marquis Ron, Yell, dan Mrs. Petas berkumpul dan berbicara dengan pelan. Yell adalah orang pertama yang tidak setuju, menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mengatakan, Marquis Ron, saya tidak berpikir masalah ini dapat diputuskan dengan cara ini. Meskipun Tuan Muda Klauski memiliki kekuatan,
bagaimanapun juga adalah barat, dan saya khawatir kekuatan Klauski tidak akan bisa bermain setengah. Perebutan kekuasaan oleh Lord Leo dan Amos tidak dapat diprediksi sama sekali. Kita harus mematuhi Master Amos dan jangan ikut campur dalam pertempuran antara Tuhan dan Tuhan. Setelah mendengar ini, Petas berkata, Yel, saya pikir Anda terlalu berhati-hati. Saya akan setuju dengan proposal dari Guru Tuan Muda Klauski. Ini adalah kesempatan untuk pertemuan karunia bawah tanah. Setelah kami membantu Amos melanjutkan berkenaan dengan posisi Dewa Utama, posisi Dewa Surga jauh lebih mudah bagi kita. Dan, saya percaya bahwa Tuan Muda Klauski, karena dia berkata demikian, pasti ada rencananya sendiri. Petas. Kamu tidak mau memikirkannya, bagaimana ini bisa terjadi? Yel gelisah dan ingin mengatakan sesuatu. Markis Ron menyela secara langsung dan berkata, kalau begitu mari kita pilih, saya setuju. Yel langsung menolak, saya tidak setuju. Nyonya Petas mengangguk, saya setuju. Kamu. Yel tersentak. Markis Ron berkata, 2 lawan 1, hasilnya sudah jelas. Yel menjabat tangannya dan bersenandung, saya tidak tahu tentang masalah ini, saya tidak berencana untuk campur tangan. Setelah mengatakan itu, Yel berbalik dan meninggalkan aula. Markis Ron memandang Yel yang akan pergi, berbalik, dan memandang Felipe, berkata, Tuan Muda Klauski, kami memutuskan dan setuju dengan Anda. Selanjutnya, apa yang harus kami lakukan? Felipe tersenyum, menatap Adas, dan kemudian beberapa orang berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan berikut. Tuan Muda Klauski, ucapkan selamat tinggal dulu. Markis Ron bangkit dan sedikit membungkuk pada Felipe. Felipe bangkit dan tersenyum dengan tenang, Markis Ron, aku percaya padamu. Markis Ron mengangguk dan cepat-cepat meninggalkan Mrs. Petas. Baru setelah Markis Ron dan yang lainnya pergi, Felipe menghela napas, dan matanya menjadi murung, melihat ke arah pintu dan berkata, langkah selanjutnya adalah rencana untuk keluarga Loveless. Adas berdiri di samping Felipe dan mengangguk, divisi militer hampir siap. Felipe berteriak dan berkata, pergi dan lihat situasi Georgina. Hampir 1 jam kemudian, pertemuan karunia bawah tanah mengeluarkan misi hadiah besar, yang secara langsung mengejutkan seluruh dunia barat. Bounty Mission untuk Leo Sainsbury. 100 juta hadiah. Saat misi dirilis, semua pemburu hadiah, serta pasukan barat yang menunggu dan melihat, semua merasakan suasana yang tidak biasa. Misi karunia ini sangat mirip dengan misi terakhir untuk kuil jahat, persis sama. Apakah bos di belakang layar sama? Setelah menghancurkan kuil jahat, apakah ini untuk memulai pemilihan Dewa Tuan masa depan? Untuk sementara waktu, seluruh dunia gelap di barat sangat terguncang. Pada saat yang sama, mereka tidak percaya bahwa karunia bawah tanah akan benar-benar berani mengambil tugas seperti itu. Ini menyinggung Guru Leo, jika Tuhan Leo berhasil menjadi Tuan baru, maka masa depan karunia bawah tanah pasti tidak akan mudah. Jadi, segera setelah tugas karunia ini dirilis, itu menyebabkan kegemparan. Namun, sebagian besar pemburu hadiah penuh energi. Wow, 1 miliar hadiah. Aku ingin menerimanya. Apa Leo? Apa yang dilakukan Tuhan, Dewa? Apakah kita takut akan kematian? Ini layak untuk pertemuan karunia bawah tanah, hanya emosi. Untuk sementara waktu, banyak pemburu bayaran dan kelompok menerima tugas itu dan mulai mengirim. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak pemburu bayaran yang menerima tugas telah melampaui jumlah misi kuil jahat. Badai pembuatan bir telah tiba. Dan di sini, di kota suci Gunung Olympus. Istana Lord Leo, dengan pemandangannya yang indah dan indah serta balok-balok berukir, adalah standar kerajaan Eropa Barat. Leo duduk di atas tahta platinumnya, matanya dingin, menatap penjaga yang berlutut di tanah, dan berteriak, apa yang kamu katakan? Akankah karunia bawah tanah berani mengambil tugas untuk melawanku Leo? Ya, Tuan Leo, ini adalah isi dari misi karunia. Penjaga itu, yang gemetaran saat itu, menyerahkan perkamen tugas itu kepada Leo. Leo melirik beberapa kali, merobek kertas perkamen dengan marah, dan kemudian berteriak, rapat karunia bawah tanah, Amos sialan. Aku berani memainkan set ini di belakangku. Sialan. Perhatikan, hanya ini adalah orang-orang dari pertemuan karunia bawah tanah, yang berani membobol Gunung Olympus dan membunuh tanpa amnesti. Selain itu, beritahu orang-orang di luar dan segera balas saya kembali. Raungan Leo bergema di istana. Tidak lama kemudian, pengawal lain dengan baju besi platinum bergegas masuk dan berlutut dengan mengatakan, Tuan Leo, di luar, Nona Cleo Loveless memohon untuk melihat. Alis Leo berputar, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, berkata, biarkan dia masuk. Bab 2601-2602. Tidak lama kemudian, Cleo Loveless mengenakan rok panjang putih, dengan mantel parit kecil, diinjak sepatu hak tinggi, sikap mulia dan elegan. Dia melangkah ke catwalk dan berjalan ke aula. Dengan senyum di sudut saudara perempuannya Van, dia membungkuk sedikit ke arah Leo Sainsbury yang berdiri di depannya. Tuan Leo, aku sudah lama tidak melihatmu. Wajah Leo sedikit kusam.
Ketika dia melihat Cleo Loveless saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Nona Cleo Loveless, aku senang melihatmu lagi." Cleo Loveless terkekeh, sangat renyah, dan langsung ke titik, "Tuan Leo, saya datang ke sini hari ini, saya ingin membahas hal-hal tentang Dewa Tuhan dan Dewa Baru dengan Tuan Leo. Saya tidak tahu bahwa Tuan Leo nyaman dan tidak nyaman sekarang." Leo mendengar kata-kata itu, alisnya berkerut, dan berkata, "Nyaman, kalau ada," kata Miss Cleo Loveless. Lagi pula, Leo berkata kepada penjaga platinum di sisinya, "Berikan kursi Nona." Segera, Cleo Loveless datang ke kursi dan berkata kepada Leo yang duduk di atas tahta platinum yang berlawanan, "Tuan Leo, saya pikir Anda harus sudah tahu tentang pertemuan karunia bawah tanah. Kali ini tugas karunia, hadiah itu sangat tinggi. Sepenuhnya melawan Tuan Leo, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Leo." Huh. Leo mendengus dingin, meremas sandaran tangan tahta platinum dengan berat, dan berkata dengan suara dingin, "Pertemuan karunia bawah tanah kecil, dan berani bersaing dengan para dewa utama, aku akan menghancurkan karunia bawah tanah cepat atau lambat." Cleo Loveless tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Leo, meskipun pertemuan karunia bawah tanah salah, kita harus memperhatikan orang di belakang misi karunia. Ini adalah musuh yang harus kita hadapi bersama." Mendengar ini, wajah Leo menunduk, dan dia bertanya, "Bukankah ini misi pemurah yang kali ini dilakukan oleh Amos?" Cleo Loveless tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tuan Leo, Anda salah. Misi karunia bawah tanah ini tidak dikeluarkan oleh Tuan Amos, tetapi oleh orang lain. Anda harus terbiasa dengan orang ini." WHO. Leo mengerutkan kening, wajahnya penuh amarah. "Tuan Muda Klauski, Felipe," kata Cleo Loveless. Begitu kata-kata itu jatuh, Leo bangkit dengan tajam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menggigit. Felipe. Pria Oriental yang bisa menggunakan pedang suci. Penuh kebencian. Leo meremas tinjunya dengan keras, dan wajahnya dingin, dan dia berkata dengan marah, tangan Klauski terulur terlalu lama. "Ini barat, bukan timur. Apa yang dilakukan Klauski? Mengganggu Tuhan Barat saya apakah lahir?" Leo marah. Ini telah meningkat menjadi pertarungan kepentingan antara timur dan barat. Klauski timur, ini untuk mempengaruhi lingkup pengaruh para dewa barat. Cleo Loveless mengikuti, "Tuan Leo, Anda benar, tangan Klauski terlalu panjang. Klauski sekarang ingin menyentuh dunia gelap barat, yang benar-benar menghancurkan diri sendiri. Keluarga Sainsbury memiliki Lord Zeus. Dengan Lord Leo, Klauski tidak akan pernah bisa menyentuh barat. Lord Leo, sekarang, Klauski adalah musuh bersama kita. Seperti yang saya katakan beberapa saat yang lalu, keluarga Loveless saya akan selalu berdiri dengan keluarga Sainsbury bersama-sama. Selama keluarga Sainsbury dapat membantu keluarga Loveless saya mengulangi puncak dan berdiri di timur, maka keluarga Loveless dan keluarga Sainsbury dapat menjadi teman akrab. Pada saat itu, seluruh dunia adalah kita dari. Hahaha." Setelah mendengarkan kata-kata Rocky, Leo tertawa 2 kali, dan berkata, "Nona Rocky, kata-kata Anda ini, dalam bahasa timur Anda, disebut menggambar pancake. Saya Leo, bukan orang bodoh, keluarga Sainsbury kami saya tidak ingin memiliki terlalu banyak ikatan dengan Anda di timur. Saya hanya ingin kota suci ini, saya hanya ingin dunia barat ini. Untuk hal-hal di timur, keluarga Sainsbury kami, tidak ingin terlibat." Cleo Loveless mendengar kata-kata, sekelompok alis dan mata diam-diam berkata, "Leo ini, benar-benar tidak ada pola besar." Namun, untuk keluarga Loveless, Cleo Loveless hanya bisa mengeluarkan senyum, berkata, "Tuan Leo, ini semua kata-kata, sekarang kita harus bekerja sama untuk berurusan dengan Felipe, bukan?" Leo mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Cleo Loveless, dan bertanya, "Nasihat apa yang dimiliki Nona?" "Anda harus tahu bahwa begitu saya kehilangan kesempatan ini, banyak kerjasama di antara kami menjadi gelembung, jadi saya harap Nona akan mewakili saya dan membantu saya sebanyak mungkin." Cleo Loveless berkata, "Ini sifatnya, keluarga Loveless kami telah berdiri bersama Tuan Leo." Setelah berbicara, dia melanjutkan, "Tuan Leo, masalah ini sebenarnya sangat sederhana, selama kita mengeluarkan tugas yang sama. Adapun pihak Klauski, saya harus menemukan cara untuk menunda-nunda." Leo mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah misi yang sama harus dikeluarkan? Bukankah itu kekuatan dan prestise yang mendorong pertemuan karunia bawah tanah?" Cleo Loveless tersenyum dan berkata, "Tuan Leo salah paham. Jika Anda terus seperti ini, para pemburu hadiah dari klub hadiah bawah tanah akan kosong, dan seluruh klub hadiah bawah tanah akan menjadi kota kosong. Pada saat itu, Tuan Leo akan terkejut dan mengirim seorang pengawal elit dapat dengan mudah memenangkan markas klub karunia bawah tanah." Ketika Leo mendengarnya, bibirnya terangkat, dan dia tersenyum, berkata, "Luar biasa. Apakah ini yang kamu katakan di timur?" Cleo Loveless tersenyum sedikit dan mengikuti, "Tuan Leo, bagaimana menurutmu?" Leo sedikit bertepuk tangan, "Bagus, aku setuju." Lagi pula, dia melambai ke arah pengawal itu, "Pakai pesanan saya segera,
beritahu pertemuan karunia bawah tanah, tugas yang sama dikeluarkan, bidik Amos. Segera, Pesta Karunia Bawah Tanah menerima tugas baru di sini. Markis Ron, Yell, dan Mrs. Petas duduk di ruang konferensi di kantor pusat, mengawasi misi baru. Yell sangat marah dan berkata, Ron, lihat, ini adalah pilihanmu. Sekarang, Lord Leo juga telah mengeluarkan tugas yang sama. Jika kita menolak, itu akan seperti memberitahu Barat bahwa kita adalah Lord Amos. Pendukung di belakang. Markis Ron tampak gelap dan tersenyum, lalu berkata, Yell, jangan marah, ini sudah dalam pertimbangan kami. Tuan Muda Klauski mengatakan bahwa selama pihak lain berani mengeluarkan tugas yang sama, kami akan mengambil yang pertama hadiah untuk misi digandakan. Gandakan. Yell terkejut. Sekarang ada 10 miliar dolar dalam koin. Apakah 2 kali lipat 2 miliar dolar? Ya Tuhan, seberapa kayakah ini? Ini benar-benar permainan uang. Melihat wajah Yell yang dilebih-lebihkan dan terkejut, Markis Ron berkata, Yell, Anda harus percaya Tuan Muda Klauski, sumber daya keuangannya bukan sesuatu yang bisa kita perkirakan. Setelah berbicara, Markis Ron berkata melalui suara elektronik, publikasikan misi dan tingkatkan imbalan misi pertama, 2 miliar dolar. Saat misi itu dirilis, seluruh dunia barat gempar. Leo dan Amos secara resmi berperang. Hadiah 2 miliar dolar, hadiah 1 miliar dolar. Ini adalah permainan uang.